صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Halo hai kawan mahasiswa semua. Pada sore hari ini Ana akan ditemani oleh teman saya Muhammad Hasbi. Oke, saya akan ditemani oleh Hasbi untuk berziarah ke makam Imam Syafi'i dan memberikan sedikit pengalaman dan sedikit pengetahuan kepada kawan mahasiswa semua tentang makam Imam Syafi'i sendiri. Kalau kita ingin menuju ke makam Imam Syafi'i dan berangkat dari kampung Indonesia atau yang biasa kita sebut Darosa, kita akan berangkat dari masuk gang Mustasfa Husain ini atau Rumah Sakit Al-Azhar, dan kita akan menuju ke arah sebelah kanan ke arah sana. Kita menuju ke Terminal Masyikho untuk menaiki tramko menuju ke makam Imam Syafi'i. Oke, dan Nana sekarang sudah berada di Terminal Masyikho untuk menaiki tramko ke arah Sayyidah Aisyah dan berlanjut ke makam Imam Syafi'i. Oke, dan sekarang saya sudah turun dari tramko, sudah sampai di Maidan Sayyidah Aisyah, dan tepat di belakang Ana terdapat makam dari Imam Jalaluddin As-Suyuti atau yang biasa kita kenal sebagai mu'alif kitab atau pengarang kitab tafsir Jalalain. Dan beginilah hiruk pikuk kehidupan di Maidan Sayyidah Aisyah seperti ini. Suara Indonesia, Indonesia, Indonesia. Dan di sini kita akan menaiki tuk-tuk menuju ke makam Imam Syafi'i. Oke teman-teman, sebelum kita ziarah ke makam Imam Syafi'i, kita mampir dulu ke salah satu guru dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Waqi'. Dan juga di sini terdapat salah satu syair dari Imam Syafi'i, yaitu syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yubda lil 'asi. Yang artinya adalah saya melapor kepada Imam Waqi' atas sulitnya dalam menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau menyuruh saya untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau memberitakan kepada saya bahwasanya ilmu itu adalah nurun wa nurullah la yudhil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi teman-teman, dari syair ini kita mengetahui bahwasanya Imam Syafi'i saja yang ilmunya itu sudah tidak perlu kita tanyakan lagi, tidak perlu kita ragukan lagi, beliau masih saja melapor kepada Imam Waqi' atas sulitnya menghafal. Yang katanya Imam Syafi'i itu hanya dengan mendengarkan saja beliau bakal langsung hafal. Beliau ini melapor atas kesulitannya beliau dalam menghafal.
apalagi kita ngafal aja susah. Oke, dan sekarang kita telah sampai di Masjid Imam Syafi'i, yang mana masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1157 oleh Pangeran Abdurrahman Kadfuda, yaitu beliau adalah seorang penguasa dinasti Mamalik. Dan masjid ini pun telah dipugar untuk terakhir kali pada tahun 2016 sampai 2020 yang lalu. For your information, kawan mahasiswa semua, jadi makam Imam Syafi'i itu tepat berada di samping Masjid Imam Syafi'i. Dan di sini pun ada salah satu tulisan beliau Imam Syafi'i yang berbunyi uhibbus sholihin walastu minhum la'alla an ana labihim syafa'ah al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu cinta kepada orang-orang soleh, dan tapi beliau tidak mengaku bahwasannya beliau adalah golongan dari mereka. La'alla an ana labihim syafa'ah. Mudah-mudahan saya dapat dari mereka-mereka orang-orang solih adalah syafaat. Dan sebelum kita masuk ke makam Imam Syafi'i, di sini juga di samping makam Imam Syafi'i terdapat makam dari Syekh Zakaria Al-Ansori As-Sunaini. Beliau adalah seorang qadhi atau hakim ulama mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fikih, dan tafsir. Makanya beliau ditaruh makamnya di sebelah makam Imam Syafi'i ini. Oke, dan beginilah suasana makam Imam Syafi'i ketika sore hari di hari Jumat. Bisa kita lihat ramai orang berziarah di sekitar makam Imam Syafi'i ini, dari mahasiswa-mahasiswa luar Mesir, entah itu dari Indonesia, Asia, ataupun mahasiswa lainnya. Banyak sekali yang berziarah dan memanjatkan doa dan berharap agar mendapatkan syafaat atau mendapatkan keberkahan dari makam Imam Syafi'i, dari seorang Imam Syafi'i ini. Dan di samping makam Imam Syafi'i juga di sini terdapat makam dari Sultan Muhammad Al-Kamil bin Malik bin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang penguasa dinasti Ayyubiyah kelima, dan juga beliau adalah yang merupakan yang membangun kubah Imam Syafi'i pertama kali. Makanya beliau dimakamkan di dekat makam Imam Syafi'i ini. Dan ada dua makam lainnya juga di sini, makam ibunda dan istri dari Sultan Muhammad Al-Kamil tersebut. Oke, sekarang mahasiswa akan mengajak kawan mahasiswa semua untuk berkeliling sekitar makam Imam Syafi'i ini. Dan for your information semua kawan mahasiswa, jadi makam Imam Syafi'i ini pernah direstorasi atau dipugar atau direnovasi untuk terakhir kali selama hampir 5 tahun, ketika dari tahun 2016 sampai 2021 kemarin, yang biaya renovasi atau restorasi tersebut menghabiskan biaya sebanyak 1,5 juta US dollar, atau jika kita rupiahkan sebesar 21 miliar rupiah. Dan yang pertama kali mendirikan bangunan di atas makam beliau, makam Imam Syafi'i, adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 572 Hijriah. Dan 2 tahun setelahnya baru dibangun peti kayu indah yang menutupi makam Imam Syafi'i ini, yang di atasnya peti beliau dihiasi oleh
tulisan Al-Quran, Asmaul Husna, dan riwayat-riwayat kehidupan beliau, dan juga nama pembuat dari peti kayu tersebut, yaitu Ubaid An-Najjar. Dan semua tulisan yang ada di peti kayu ini bertuliskan dengan khot kufi dan khot naskhi. Dan setelah keluar dari makam Imam Syafi'i, kita akan berjalan sedikit ke arah belakang dari makam Imam Syafi'i sambil menceritakan biografi dari makam Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muqallibi Al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun 767 Masehi atau 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Dan beliau wafat tahun 820 Masehi atau 204 Hijriah di Mesir, dan beliau wafat pada umurnya yang ke-54 tahun. Dan juga beliau salah satu pendiri 4 mazhab yang ada di umat Islam ini, yaitu mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga telah ditinggal oleh ayahnya sejak umur 2 tahun, dan ketika itu langsung dibawa oleh ibunya ke kota Hijaz atau Mekah karena khawatir akan kehilangan garis keturunan syarifnya. Dan di umur ke-13 Imam Syafi'i juga langsung hijrah ke Madinah untuk berguru ke Ahlul Hadis, seorang imam Darul Hijrah pendiri mazhab Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas. Dan di tahun 801 Masehi Imam Syafi'i hijrah ke kota Baghdad atau yang sekarang kita sebut Irak, dan di sana beliau berguru kepada Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, seorang ahli fikih mazhab Hanafi. Dan Imam Syafi'i juga sering kita sebut atau yang kita kenal sebagai traveler muslim sejati. Kenapa disebut traveler muslim sejati? Karena Imam Syafi'i berkeliling-keliling ke penjuru-penjuru kota, penjuru-penjuru negara untuk mencari ilmu dan ridho ilahi. Jadi kawan Al-Masisir semua, bisa kita lihat di atas kubah Imam Syafi'i terdapat perahu kecil yang dibuat dari tembaga, dan kubah itu sendiri berketinggian setinggi 27 meter di atas permukaan tanah. Kenapa di atas kubah Imam Syafi'i itu terdapat perahu kecil? Jadi seperti yang telah saya baca di dalam suatu artikel, ada yang bertuliskan bahwasannya perahu kecil yang ada di atas kubah makam Imam Syafi'i melambangkan kayanya atau melimpahnya ilmu dari Imam Syafi'i tersebut. Kenapa? Karena ada sebutan bagi Imam Syafi'i, yaitu Bahrul Ilm. Itu Imam Syafi'i adalah lautan ilmu. Karena Imam Syafi'i adalah lautan ilmu, maka dari itu dibuatlah perahu yang berlayar di atas lautan ilmu tersebut. Dan ada seorang tokoh sufi yang sangat terkenal, Shahibul Burdah, yaitu Imam Busiri, membuat syair tentang perahu yang ada di atas kubah Imam Syafi'i. Yang isi syairnya tersebut adalah Bikubbati qabri Syafi'i safinatun rosat fi bina'in muhkamin fauqahul mudi wa mudghadu tufanil ilmi bikubrihi istawal fulku fi dzalika alad dori alal judi, yang artinya pada makam Imam Syafi'i terdapat perahu kokoh kuat laksana batu, badai pengetahuannya melimpah di persemaiannya, dan pada dari situ kapal pun berlabuh ataupun bersandar di atas bukit judi. Oke, alhamdulillah selesai sudah perjalanan ziarah kami ke makam Imam Syafi'i. Mudah-mudahan apa yang kita beri sedikit pengetahuan ataupun pengalaman kita berziarah ke makam Imam Syafi'i bisa diambil manfaatnya oleh kawan Al-Masisir semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel Al-Masisir ini untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman Ana yang ada di Mesir dan beberapa pengetahuan yang ada di Mesir juga. Cukup sekian dari kami untuk hari ini, dan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.